أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Untuk berkumpul dalam mengkaji ayat-ayat dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kembali dalam kajian kita dalam mengkaji kitab Fadlil Islam karya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab yang sama, bab Fadlul Islam, dan telah selesai beberapa ayat, begitu pula beberapa hadis. Dan sekarang penulis rahimahullah akan menyebutkan beberapa athar dari para sahabat. Kata penulis rahimahullahu taala, wa an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala an qala alaikum bis sabili was sunnati fa innahu laysa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha ta'ala fafadat 'ainah min khasyatillah fatamassuhu an-nar abada wa laysa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman wa qasha'arra jildahu mimma khafatillah ta'ala illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa warakuha fahiya kadzalik idza asabaha rihun fatahatta anha warakuha illa tahattat anhu khatayah kama tahatta an hadhihi asy-syajarati warakuha wa inna qatisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Berkata penulis rahimahullahu taala dari sahabat Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu taala an, beliau berkata, atas kalian bisabili was sunnah, jalan dan sunnah, karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas sebuah jalan, berada di atas sebuah sunnah, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala yang membuat air matanya itu bercucuran disebabkan karena takut kepada Allah, fatamassuhun naru abada, sehingga dengan sebab takutnya dia kepada Allah, dengan sebab dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga api neraka tidak akan menyentuhnya selama-lamanya. Walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin, demikian pula tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas sebuah jalan dan sebuah sunnah. Kemudian dia mengingat Ar-Rahman, Allah, waqsha'arra jilduhu mimma khafatillah, yang mana dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala membuat dirinya itu, membuat kulitnya itu merinding karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya itu seperti sebuah pohon yang telah kering daunnya. Fahiya kadzalik idza asabaha rihun fatahatta warakuha. Maka jika pohon tersebut ditimpa angin, maka akan berjatuhan daun-daunnya. Maka demikian pula orang yang berada di atas jalan, di atas sunnah, dia mengingat Allah, dia takut, dia menangis akan Allah, akan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala.
illa tahatat anhu khotoyah, kecuali akan berguguran pula dosa-dosanya sebagaimana bergugurannya dedaunan yang kering yang jatuh dari pohonnya. Wa inna qtisadan fi sabilin wa sunnatin, karena sesungguhnya pertengahan di atas sebuah jalan dan sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam menyelisihi jalan dan sunnah. Jadi ini adalah asar yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, yang mana asar ini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala an. Maka secara umum asar ini menyebutkan kepada kita akan wajibnya seorang hamba itu terus-menerus di atas sebuah jalan, begitu pula di atas sebuah sunnah. Karena telah dijelaskan bahwa orang yang berada di atas sebuah jalan kemudian dia menangis karena takut kepada Allah, neraka tidak akan menyentuhnya. Maka begitu pula orang yang berada di atas sebuah jalan ataupun sunnah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga merinding dirinya tatkala disebutkan neraka, tatkala disebutkan azab Allah, tatkala disebutkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim, dia takut. Maka akan berjatuhan dosa-dosanya. Maka akan berjatuhan dosa-dosanya. Tapi begitu pula sebaliknya. Jika ada orang yang kita lihat dia takut kepada Allah, kita melihat di setiap salatnya dia menangis, tetapi dia tidak di atas sebuah jalan, tapi dia tidak di atas sebuah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh rasa takutnya, maka sungguh air matanya adalah air mata yang tidak mendatangkan manfaat kepada dirinya. Maka perkara yang akan mendatangkan manfaat untuk dirinya tatkala dia berada di atas sebuah jalan dan sunnah. Karena sehebat apapun dirinya dalam beramal, sehebat apapun salatnya, puasanya, di dalam membaca Al-Quran, tetapi dia keluar dari jalurnya, dia keluar dari apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi dirinya. Padahal telah jelas keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang senantiasa berada di atas sebuah jalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga merupakan manhaj dari para sahabat yang mana mendorong kita agar terus-menerus di atas sebuah jalan, agar terus-menerus di atas sebuah sunnah,
fa inna qatisadan fi sabilin, karena sungguh pertengahan di atas sebuah sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi menyelisihi jalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu secara umum dari athar yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan insyaallah mungkin sedikit dulu yang kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas secara rinci dari athar yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.